Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kampres. Perkenalkan, nama saya Resa Restiani. Dan saya Argi Fajar Hidayat. Kami dari kelompok guru pengantar kebudayaan Sunda. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan kerajinan tangan. Salah satu kerajinan tangan adalah kerajinan anyaman. Anyaman banyak tersebar di Indonesia. Di Pulau Bali terdapat tradisi anyaman menggunakan daun lontar yang dikenal sebagai lontar weaving. Daun lontar diolah menjadi serat halus yang kemudian dianyam menjadi berbagai macam produk seperti tas, dompet, dan alas meja. Keindahan motif anyaman Bali seringkali menggambarkan cerita dan simbol-simbol budaya setempat. Selanjutnya, ada juga tradisi anyaman dari suku Dayak di Kalimantan. Mereka menggunakan teknik anyaman dengan menggunakan bahan-bahan alam seperti lontar, rotan, bambu, dan akar-akar pohon. Sebentar, kenapa yang dijelasin kebanyakan dari daerah lain? Lalu bagaimana dengan Jawa Barat? Tenang, di Jawa Barat juga mempunyai budaya menganyam. Bisa dijelaskan bahwa bukan hanya di daerah-daerah lain yang terdapat anyaman. Di daerah Jawa Barat, tradisi anyaman terus berkembang dan diwarisi dari generasi ke generasi. Anyaman telah digunakan untuk berbagai tujuan seperti pembuatan keranjang, tikar, topi, tas, hihid, asupan, pipiti, dan masih banyak lagi. Sejarah anyaman di Jawa Barat dapat ditelusuri kembali ke zaman Kerajaan Sunda pada abad ke-14. Pada masa itu, anyaman menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama di wilayah tersebut. Para pengrajin anyaman juga dianggap sebagai golongan yang terhormat di masyarakat. Pada masa kolonial Belanda, industri anyaman di Jawa Barat semakin berkembang. Belanda melihat potensi ekonomi dari anyaman dan membangun sekolah-sekolah anyaman untuk mengajarkan teknik anyaman modern kepada penduduk setempat. Bahan-bahan yang digunakannya masih sama dengan daerah lain atau tidak? Kondisi alam di Jawa Barat umumnya kaya akan keindahan alam dan keanekaragaman hayati dan dikelilingi oleh rangkaian pegunungan, termasuk Pegunungan Puncak, Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Ciremai. Pegunungan ini menawarkan pemandangan indah seperti lembah hijau, air terjun, dan hutan tropis. Jawa Barat memiliki hutan yang luas dan beragam. Hutan di Jawa Barat meliputi hutan pegunungan, hutan dataran rendah, dan hutan rawa-rawa. Hutan-hutan ini menjadi tempat tinggal bagi berbagai macam spesies tumbuhan dan hewan, termasuk tumbuhan bambu yang banyak digunakan untuk bahan dasar anyaman di Jawa Barat. Bambu banyak dipergunakan karena memiliki sifat fleksibel dan elastis yang dapat dibentuk sesuai dengan bentuk yang ingin dibuat oleh pengrajin bambu. Juga karakter yang kuat dan tidak gampang rusak. Lalu, bagaimana perkembangan anyaman di Jawa Barat saat ini? Pada saat ini, keadaan dunia anyaman di Jawa Barat sedang tidak baik-baik saja. Hal ini disebabkan oleh modernisasi dan industrialisasi. Produk-produk anyaman yang beredar di masyarakat lebih banyak yang berbau kuno dan jadul, sehingga hanya segelintir orang saja yang menyukai produk-produk yang ditawarkan tersebut. Sedangkan, kebanyakan kalangan milenial lebih banyak menyukai desain-desain yang berbau kekinian dan juga minimalis. Daya tarik peminat juga dapat dikategorikan sebagai penyebab terjadinya kemerosotan perkembangan kerajinan tangan loh. Kenapa hal ini bisa terjadi pada perkembangan anyaman di Jawa Barat? Dapat diindikasikan bahwa perubahan kondisi gaya hidup itu sangat berdampak pada pasar fashion. Ini menjadi suatu permasalahan pengrajin yang tidak dapat mengikuti pasar monoton dengan model-model yang terkesan jadul, tidak sesuai dengan fashion saat ini. Fashion saat ini menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Bahkan dalam era modern seperti ini, fashion bertransformasi sebagai alat komunikasi. Pakaian ataupun aksesoris yang digunakan oleh seseorang merupakan gambaran dari jati dirinya. Selain itu, juga disesuaikan dengan tingkat kenyamanan serta meningkatkan rasa percaya diri saat dipakai. Maka, seni karya anyaman bambu sebagai bagian dari sebuah kebudayaan yang dinamis dapat dimodernisasi dengan berbagai perubahan, baik bentuk maupun corak,
yang dipakai disesuaikan dengan kemajuan atau perkembangan zaman. Dengan arti lain, kebudayaan akan terus berkembang dan berubah sesuai selera pendukungnya. Dengan itu, para pengrajin pun harus bergelut mengarungi samudra fashion kekinian yang berkembang di masyarakat. Raya semuanya, turunnya eksistensi anyaman juga berpengaruh kepada kesejahteraan pengrajin anyaman. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu, dengan merosotnya eksistensi anyaman membuat penjualan produk-produk anyaman pun menjadi turun. Kesejahteraan pengrajin anyaman menjadi masalah serius. Pengrajin anyaman adalah pekerja di sektor informal yang tidak teratur dan tidak memiliki perlindungan kerja yang memadai. Mereka juga cenderung bekerja di bawah kondisi yang buruk dan juga upah yang rendah, yang membuat sulit bagi mereka untuk mencukupi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Lalu, apa solusi yang harus kita lakukan untuk menyiasati permasalahan ini? Modernisasi anyaman adalah solusi yang sangat tepat untuk mengangkat kembali eksistensi anyaman bambu yang ada di Jawa Barat. Misalnya dengan mengusung produk tote bag anyaman. Kenapa harus tote bag? Tote bag adalah tas yang sangat simpel dan juga multifungsi dan juga banyak digunakan oleh kalangan milenial. Ada beberapa alasan mengapa kita harus membuat tote bag dari anyaman. Yang pertama ada ramah lingkungan, yang kedua kekuatan dan juga durabilitasnya, yang ketiga ada tampilannya yang unik, keempat ada fleksibilitasnya dari desainnya, yang kelima ada keberagaman penggunaan, dan yang ketiga mudah dalam perawatan. Tote bag dirancang dengan kapasitas yang cukup besar dan desain yang sederhana sehingga sangat fungsional untuk membawa barang sehari-hari. Mereka dapat menampung banyak barang seperti pakaian, buku, makan siang, bahkan laptop. Selain itu, tote bag juga dilengkapi dengan tali bahu yang kuat sehingga nyaman dipakai sepanjang hari. Tote bag seringkali memiliki konstruksi yang sederhana tanpa banyak kantong atau kompartemen yang rumit. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk mengatur barang-barang di dalamnya dan mengaksesnya dengan cepat. Tote bag juga seringkali dapat dilipat atau digulung menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga mudah dibawa dan disimpan saat tidak digunakan. Dengan mengkolaborasikan anyaman dengan tote bag akan berdampak banyaknya akan mengembalikan eksistensi anyaman yang sudah pudar di kalangan milenial. Modernisasi yang terencana dapat menjaga kelestarian pada anyaman bambu yang ada di Jawa Barat dan juga mengandung manfaat yang sangat signifikan baik itu dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Dukungan terhadap industri kerajinan anyaman tidak hanya untuk tradisi dan kearifan lokal saja, tetapi juga untuk memperdayakan masyarakat, meningkatkan pariwisata dan juga mendorong inovasi kreatif bagi para pengrajin anyaman.